malam yang luar biasa bagi kita. Kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Satu momen spesial. Kita boleh merayakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melihat seorang tokoh dari ketokohan, Bapak Ibu sekalian, secara manusia tidak pernah ada di dunia ini yang oleh karena kehebatannya ada peringatan sampai 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kelahiran, kemudian kematian, kebangkitan, bahkan sampai kepada kenaikan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus yang adalah Roh Allah, Allah yang telah turun ke dalam dunia ini menjelma menjadi rupa dan sifat manusia, itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Karena Allah ada di dalam dia. Saya bisa merasakan momen ketika dia harus menghadapi sesuatu yang dilematis. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu akan tahu bahwa misinya, hidupnya akan berakhir, ya, akan seperti apa? Ujian dan cobaan tentunya luar biasa yang tengah Tuhan Yesus hadapi. Bahkan ketika ditangkap, kemudian disalibkan dan harus mati. Tetapi oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan, ia telah bangkit pada hari ini. Dia bangkit dan telah menang di atas kuasa maut. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kembali kita bersama-sama di tempat ini. Masih dalam momen spesial, momen Paskah, Happy Easter, kata orang, ya. Ini adalah momen di mana karya penyelamatan itu telah nyata di dalam kita. Rangkaian kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, itu adalah rangkaian lengkap karya penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian nanti yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu datang kepada kita, menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Putra Allah. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk berkata, menyampaikan pengakuan kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli kita. Dengan berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam tanah maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah pujian yang kami naikkan kepada Engkau melalui hati kami. Kata-kata yang kami naikkan kepada Engkau pada malam hari ini, kami mengakui sepenuhnya otoritas Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini adalah untuk menebus, melihara, menjaga, merawat, bahkan menyembuhkan kami. Haleluya.
Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu baik dan setia, menjaga memelihara tubuh dan jiwa kami. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, kami datang bersama di tempat ini untuk kami memuliakan Kau Tuhan. Dalam rangka kami memperingati akan kemenangan-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Sebab itu berkatilah seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, dari pertama, pertengahan, sampai berakhir, biar berjalan atas kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Ya, masih berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang besar. Dan oleh karena kuasa itu, Bapak Ibu, saya dan saudara malam hari ini bisa berada di tempat ini. Kita boleh memuji-muji Tuhan. Kita boleh dipilih menjadi orang yang berharga di mana Tuhan menjadi milik pribadinya. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Oleh karena kuasa Tuhan telah memenangkan kita, membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena kuasa itu, Bapak Ibu, haleluya.
kita telah memuji-muji Tuhan dengan pujian ini, ya memang tidak akan sempurna kepada seperti penyanyi aslinya, tetapi saya percaya bahwa apa yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui hati sanubari kita itu telah sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan bagaimana cita kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Saya percaya ada banyak hal yang sudah Tuhan buat bagi kita. Dan saya percaya itu patut untuk kita sampaikan kepada Tuhan malam hari ini, baik itu melalui kata-kata maupun puji-pujian. Kami persilakan jika dalam kesempatan ini juga kami yang merasakan bahwa kekuatan daripada Tuhan itu luar biasa. Saya wanti-wanti sama mamanya karena beberapa tahun yang lalu anak kami Deo itu di hari Jumat Agung ya, dia kejam. Itu kejam kali pertama dan saya sangat panik Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin waktu saya pelayanan di pernikahan itu, Pak Gembala anak kami kejam, dia sendirian di rumah. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana hati seorang ayah, seorang ibu meninggalkan anak yang seperti ini. Saya sudah pasang CCTV Bapak Ibu di rumah itu. Tapi bagaimana kalau namanya pas lagi pelayan, nggak mungkin saya sambil buka handphone. Dan ternyata dia kejam. Dan ini yang sepertinya menjadi cobaan berat bagi saya khususnya sebagai orang tua. Saya selalu katakan dengan mamanya bahwa kalau saya bekerja, kalau sudah mikir anak ini, ya terbagi dua sudah. Sehingga saya selalu katakan, kita persiapkan segala sesuatu yang anak ini butuhkan. Saya tidak berharap bahwa anak ini bisa sembuh seperti anak-anak lain, tapi paling tidak suatu saat dia hanya, saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kuasa kepada anak ini supaya dia bisa berbicara, paling tidak bisa memanggil bapak atau mama. Ya, kalau minta sembuh seperti ini saya tidak sampai ke situ, tapi saya hanya ingin anak ini bisa panggil bapak, mama, atau paling tidak dia bisa sebut namanya sendiri. Itu kerinduan hati kami orang tua. Nah, saya merasa bahwa saya tidak seperti Bapak Ibu semua yang kuat di dalam Tuhan. Pengalaman rohani saya tidak sebaik Bapak Ibu sekalian, sekalipun diberikan kepercayaan untuk menjadi majelis. Saya mungkin kalau di level itu level paling bawah Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena ini adalah sebuah cobaan bagi kami keluarga yang menghambat saya baik dalam pelayanan maupun di pekerjaan, tetapi saya tahu ada Tuhan di dalamnya yang memberikan kekuatan kepada kami. Setiap saat kami minta tolong kepada Tuhan, ampun Tuhan kalau saya berpikir bahwa anak ini menjadi beban bagi kami keluarga. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampuni kami karena berpikir hal seperti ini. Nah, itulah sebabnya malam hari ini saya ingin menyanyi. Tadi saya dengar Ibu Pendeta Tika, Pak Gembala tahu betul lagu ini, bisa nanti kita sama-sama menyanyi puji Tuhan ini. Bagaimana lagu ini menginspirasi kita ketika kita merasa lemah di hadapan Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau merawat kita. Kita bagaikan sekutu bunga yang ada. Ini pujian. Boleh Pak Gembala? Ibu Atika, saya rindu karena kami angkatan-angkatan ini yang agak sering dengar lagu ini di masa-masa kami dulu. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu kasamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biasa, diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan.
Ya Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa dengan segala kerendahan hati kita, kita tidak pernah meninggikan diri di hadapan Tuhan bahwa kita itu adalah orang baik. Setiap saat kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa, selalu minta ampun kepada Tuhan untuk selalu disempurnakan di hadapan. Sebagaimana pujian ini, ya bagi Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari kita puji Tuhan dengan pujian ini. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Rindulah padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin tidak usah seperti Miriam, kata D.L. Moody, seorang pengkhotbah dari Amerika Serikat. Sebagai orang percaya tidak usah juga seperti Miriam, tidak usah seperti peluru kendali. Paling tidak Bapak Ibu dan saya bisa seperti mercusuar. Tahu Bapak Ibu mercusuar? Ya, yang selalu memancarkan cahaya. Cahaya itu sangat bermanfaat untuk memandu kapal-kapal yang berseliweran di laut, ya, apalagi di daerah-daerah yang berbahaya, untuk memberikan keselamatan kepada perjalanan melalui perairan laut. Itulah orang Kristen, dan saya kira ini sangat cocok, sangat harmoni dengan semangat Gereja Kebang Injil Indonesia. Dimanapun kita berada, kita bisa berdampak bagi semua orang. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau baik bagi kami Bapa. Engkau rela datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia yang lemah, mengalami kondisi manusia, merasakan apa yang kami rasakan karena kasih-Mu Bapa. Dan Engkau rela mati bagi kami sebagai bukti kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Engkau menebus kami dari dosa kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih, kami juga percaya akan kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bangkit dan menjadi jaminan kebangkitan kami juga. Betapa luar biasa yang Kau kerjakan bagi kami Bapa. Walaupun dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kami tahu ya Tuhan, kami kadang jatuh bangun di dalam kami mengiringi akan Engkau. Tetapi kami tahu Bapa, Engkau sangat baik pada kami. Untuk itu Tuhan, ingatkan kami akan kebaikan-Mu, agar kami selalu sadar bahwa Engkau mengasihi kami, dan supaya kami berjuang, supaya kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan baik ya Tuhan, sehingga di akhirnya Engkau menemukan kami sebagai pribadi yang setia ya Tuhan. Engkau mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami berkumpul Bapa untuk merayakan kebangkitan-Mu, merayakan Engkau yang bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada malam ini. Kami boleh mengambil waktu, mengambil bagian di dalam paduan suara surgawi, mengagungkan Engkau ya Tuhan, Allah yang bangkit bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk puji-pujian yang kami naikkan. Bertaktalah di atas pujian kami, sembah kami pada malam ini. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami. Urapi hamba secara khusus, pakai hamba ya Tuhan, agar hamba boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami sampaikan sungguh dimengerti, dipahami oleh jemaat Tuhan. Terlebih lagi jemaat Tuhan semua boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kita anak-anak Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan itu yang begitu nyata dalam kehidupan kita di Lokasari. Sejak kita mengenal Tuhan dan sepanjang hidup kita, kita sungguh merasakan sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih puji Tuhan, kita bersyukur hari ini, sore ini, dan malam ini kita ada di sini kembali merayakan Tuhan yang bangkit bagi kita. Bapak Ibu, dalam perayaan kebangkitan Tuhan pada malam ini, saya mengangkat tema, ini merupakan tema yang dipilih oleh tim pengembalaan untuk menjadi perenungan kita yang ada di pos penginjilan hari ini, yaitu kebangkitan Kristus adalah kekuatan gereja. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah dasar atau inti atau merupakan tema sentral yang merupakan dasar dari pemberitaan gereja. Ya. Jika Kristus tidak bangkit, kata firman Tuhan, iman kita adalah iman yang sia-sia. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan satu ayat saja. Dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 15 ayat 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau Kristus tidak bangkit,
maka sia-sialah kepercayaan kita. Ya. Dan juga kita masih hidup di dalam dosa, kata firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, Kristus bangkit. Ya. Kebangkitan Kristus adalah dasar dan menjadi bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan maut, dan juga yang telah menawarkan, memberi kita keselamatan. Bapak Ibu, sebelum peristiwa kebangkitan, sebelum Tuhan Yesus bangkit, murid-murid, terutama ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid pada waktu itu berada dalam kondisi yang sangat terguncang dan kondisi yang sangat memprihatinkan, menyedihkan gitu ya. Iman mereka goncang, menjadi lemah. Semangat mereka memudar ketika mereka melihat Yesus ditangkap, kemudian dipukul, dicambuk, Bapak Ibu. Mulai ada rasa takut. Sampai Petrus ya ditanya, kamu murid Tuhan, kamu sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia sampai 3 kali menyangkal, Bapak. Dan murid-murid lari, menyembunyikan diri, mencari tempat yang aman. Masing-masing mencari tempat yang aman ya untuk mereka berlindung. Mereka kehilangan harapan, mulai tawar hati kepada Yesus. Dan ada yang mulai putar haluan gitu ya. Mereka berbalik kepada kehidupan mereka yang lama, kembali kepada profesi mereka yang dulu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka mengalami transformasi iman yang luar biasa. Mereka diubah, mereka berubah, Bapak Ibu. Dari tadinya mereka takut, ya, mereka menjadi pemberani. Yang tadi tidak percaya, menjadi percaya. Percaya yang bukan percaya biasa lagi, tetapi begitu luar biasa ya. Mereka yang tawar hati, mereka yang tadi merasa terguncang imannya, menjadi bersemangat kembali, Bapak Ibu. Mereka menjadi berani ya, mereka menjadi berani, dan mereka berani mengatakan, menyampaikan tentang Yesus ya. Tadi mereka takut, mereka tidak berani, tetapi ketika mereka melihat dan mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit, mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka tampil dengan berapi-api, dengan bersemangat, Bapak Ibu. Mereka menyampaikan, menyerukan ya, bahwa Yesus bangkit. Yesus yang kamu tangkap, yang kamu serahkan, yang kamu salib, dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah, saya ulangi, dalam Alkitab Bapak Ibu, dan Alkitab mengatakan Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, terutama setelah peristiwa Pentakosta ya, murid-murid mulai bergerak ya, mereka mulai bergerak menyaksikan Kristus itu kepada banyak orang. Sehingga Bapak Ibu, sekali khotbah Petrus mentobatkan sekitar 3.000, kata firman Tuhan. Ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, mengapa murid Tuhan begitu bersemangat memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu, karena para murid percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit ya. Mereka percaya Yesus telah bangkit sesuai dengan sejarah kitab. Kemudian sesuai dengan apa yang Yesus katakan kepada mereka. Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka sendiri telah menyaksikan sendiri dengan kepala mereka sendiri gitu ya, dengan mata mereka sendiri. Mereka menyaksikan sosok Yesus, pribadi Yesus. Kemudian mereka berinteraksi dengan Dia ya. Mereka berinteraksi dengan Dia. Ketika mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, mereka sujud
menyembah kepada Yesus, menunjukkan bahwa mereka itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, menunjukkan keilahian Yesus, kuasa Yesus ya, bahwa Yesus berkuasa. Mereka sujud menyembah Dia. Kemudian mereka mendengar Dia memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Setiap Yesus bertemu dengan mereka, murid-muridnya, Dia selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Yesus memberkati, menyapa mereka dengan shalom, dengan berkat. Kemudian mereka makan juga dengan Yesus ya. Yesus pernah bertanya kepada mereka, apakah ada padamu lauk pauk, ada ikan? Ya, kebetulan mereka lagi makan ikan. Ya. Dan pasti mereka menyaksikan bagaimana Yesus makan ikan, ya, menikmati ikan bakar yang mereka bakar. Dan mereka melihat bekas luka di kaki dan tangannya. Mereka lihat ya, ketika ada satu murid yang tidak percaya, yaitu Thomas, tidak percaya kalau aku tidak menaruh atau mencucuk jari saya ke bekas luka yang ada di tangan dan di lambungnya, aku tidak percaya katanya. Jadi ketika Tuhan Yesus tunjukkan, ya akhirnya mereka percaya. Kemudian selama 40 hari Yesus setelah kebangkitannya 40 hari Yesus hidup ya. Ini ingat kalau anak-anak ada lomba CCA atau ibu-ibu nanti ada lomba CCA. Berapa hari Yesus masih setelah kebangkitannya, berapa hari Yesus menampakkan dirinya di bumi? 40 hari ya. Kemudian 10 hari setelah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus itu pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, mereka menyaksikan sendiri gitu ya Yesus. Kemudian mereka juga menerima instruksi terakhir ya, perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus perintahkan supaya mereka memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya, Yesus perintahkan, memberi pada mereka suatu perintah untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kemudian setelah dia mengutus dan memberkati mereka, dan terakhir Bapak Ibu, murid-murid sendiri menyaksikan, dan banyak orang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ya. Ada begitu banyak fakta yang membuat kesaksian kebangkitan Tuhan ini begitu kuat, ya, begitu kuat. Bapak Ibu, ini merupakan hal yang luar biasa buat kita ya. Kalau ini di zaman sekarang betapa viralnya ya, mungkin seluruh dunia sudah habis percaya kepada Tuhan. Tetapi ini beritanya di waktu zaman ini belum ada teknologi gitu ya, belum ada HP, belum ada TikTok, Facebook, belum ada Instagram dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu begitu luar biasa, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkarya sehingga pekerjaan Tuhan ini begitu menjadi fenomenal. Dan bersyukur Bapak Ibu, dunia ini hampir semua dijangkau ya, sudah dijangkau oleh Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kebangkitan Kristus, sejak peristiwa Pentakosta itu gereja-gereja bertumbuh, jemaat-jemaat berdiri ya, berdiri jemaat-jemaat, dan sampai kepada kita saat ini. Ini adalah karena kekuatan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Gitu ya. Kebangkitan Kristus ini adalah kebangkitan kita juga. Kita adalah gereja-gereja pada masa ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita adalah gereja-gereja Tuhan. Dan kekuatan kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak pendapat yang pengajaran gitu yang mau mencoba membatalkan pengajaran atau dalil tentang kebangkitan Kristus ini Bapak Ibu, tapi sampai sekarang tidak ada yang berhasil, tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu benar tidak bangkit. Karena kesaksian kebangkitan Tuhan itu betul-betul
terbukti, betul-betul nyata, fakta, itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa diragukan lagi keabsahannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini kita meneruskan semangat para rasul, semangat para pendiri-pendiri gereja, para penginjil-penginjil yang luar biasa yang sampai ke kita ya, sampai kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini semua karena berkat para pejuang Injil gitu ya, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berjuang untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mempercayai ya, percaya dengan iman kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kemudian mari kita melakukan tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mendapat jaminan ya. Kita sudah mendapat jaminan bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus kita pun bangkit ya. Ketika kita mati nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tidak panjang lebar firman Tuhan saya sampaikan pada malam ini. Mari kita sekali lagi, biarlah kebangkitan Kristus ini memberi kita harapan akan keselamatan. Kita percaya terus kepada Yesus yang bangkit bagi kita, dan mari kita melakukan tugas keselamatan, proyek keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang lagi yang dimenangkan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih, kami sangat percaya bahwa Engkau yang bangkit menjadi jaminan bagi kami akan keselamatan kami, akan kebangkitan kami Bapa. Terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami menjadi seperti murid-murid-Mu. Mereka boleh menjadi pribadi yang luar biasa, boleh memenangkan banyak orang untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan juga pakai hidup kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat, kami boleh membawa berita gembira, berita sukacita kepada banyak orang sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan diselamatkan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan yang tentu saja menguatkan, memberikan semangat bagi kita untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 213. Saatnya kita berikan pujian terbaik kita kepada Tuhan. Haleluya.
jemaat serta pengumuman lain yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jemaat kepada Bapak Sekretaris Jemaat, kami berikan kesempatan. Ya, salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang boleh hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan selamat datang, selamat beribadah kita di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan mungkin kita baru pertama kali datang ke tempat ini, selamat bertemu. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk minggu yang akan datang. Kita datang lagi di tempat ini untuk kita bersama memuliakan Tuhan. Jadi kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam segenap kehidupan, pekerjaan, usaha, dan kesehatan yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian pelayanan altar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan. Kita senantiasa boleh tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah, kami sampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Untuk kami sampaikan tugas ibadah pada hari Minggu tanggal 27 April 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Markus Kodet MA. Isi ibadahnya ibadah biasa, kemudian menjadi WL di saudara kita Meliani AMD Park. Kemudian pemain musiknya Loren Cornelius, ada Hizkia, Lilian, kemudian ada Etel. Kemudian yang menjadi singernya ini ada Pak Wawan Setiawan, kemudian Iska, kemudian saudari Baby Lorenzi. Jadi pada nama yang sudah kami sebutkan, kalau berhalangan dalam pelayanan pada tanggal 27 April nanti menghubungi koordinator sesi ibadah untuk pospay di sekolah Joy ini atau ibadah raya 2 kita, Ibu Yorina Susanti SK MSI, untuk dapat dijadikan pengganti pada merayakan Paskah. Hari ini adalah hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kematian, atas maut. Kita percaya pun boleh bersama-sama dimatikan bersama Yesus. Terima kasih atas persembahan materi yang sudah Bapak Ibu berikan pada saat hari ini. Berkati Bapak Ibu dalam pekerjaan dan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Demikian kami sampaikan. Mungkin ada Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan sebentar lagi mengakhiri acara ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tadi melihat ada beberapa orang yang punya momen spesial di hari ini, ya termasuk tadi ada pemain musik kita. Saya cepat-cepat cari. Saya takut salah ini mana yang Aprilian yang akan ulang tahun ini. Karena ada yang berumur 23, ada juga yang 32, kebalikannya. Saya sih maunya yang 23, mungkin cocok aja bilang Pak Aprilian. Ya, dia berulang tahun, kebetulan hadir pada malam hari ini. Tentu saja atas nama pengurus jemaat kita menyampaikan ucapan selamat berulang tahun Pak. Luar biasa. Ya, saya menghormati dia karena sudah lewat masa anak-anak. Artinya tetap Pak sebagai orang Indonesia seperti itu. Ya. Ya. Nanti kalau Tuhan kan lain lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, coba ambil nada apa ya yang cocok ini ya. Coba C, coba C. Wah, ini saya tidak terlalu pintar mengambil nada. Ini ada yang berulang tahun di bulan April? Coba katakan. Oh, ada Pak Dirsen. Wah, ada bos kita rupanya. Oh, ada Ibu B. Ada lagi? Oh, ada Ibu. Ya, ya kita nyanyi dulu deh. Yang ulang tahun bisa berdiri ya. Yang buat Pak. Oke. Selamat. Ada kue. Ada kue. Selamat banyak umur.
Ini mau diapain ini kuenya ini? Oke. Oh, yang nonton ikut maju. Pak Gembala sedang berhati. Ayo Pak Vincent. Siapa lagi? Umi. Ayo maju. Oh, Ibu Becky. Rita Becky. Maju. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nanti potongnya di sana. Ya, selamat ulang tahun ya untuk nanti akan didoakan. Ya, sekalipun nanti Pak Kepala akan berdoa untuk diri sendiri ulang tahun. Ya, kita akan segera tutup acara ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan wadah sebagaimana wadah besar anugerah. Makasih, Yesus. Wadah sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa,
kita sejenak bersyukur kepada Tuhan dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bersyukur buat yang berulang tahun pada bulan April ini. Dan kemudian kita berdoa khusus untuk pos penginjilan ini. Sebuah impian kita bersama, biarlah satu saat ada gereja yang menginjil Indonesia di sekolah Jole ini. Dan itu semua akan terjadi karena Tuhan bersama kita. Kita doakan juga keluarga Pak Nopi di tempat yang telah menampung pelayanan ini. Tentu mereka fasilitas dan semua apa yang mereka miliki mereka berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka. Kita doakan, kita sedang bergumul dengan sebidang tanah. Jika Tuhan menghendaki kita membeli sebidang tanah, Tuhan akan siapkan dana yang tepat. Bahkan jika Tuhan menghendaki kita mendapat hibah tanah, Tuhan akan siapkan orang yang tepat untuk memberikan hibah tanah yang cukup untuk kita membangun sebuah gedung gereja. Mari kita berdoa bersama-sama, nanti saya akan mengaminkan doa kita dan doakan Bapak Ibu Saudara sekalian telah membawa perjamuan kasih hari ini. Luar biasa. Biarlah melalui perjamuan kasih ini akan menggambarkan kita bagaimana impian kita menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling menguatkan, hidup dalam kebersamaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menikmati karya kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Ada banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Teristimewa kami bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak yang berulang tahun pada bulan April ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami usia yang bertambah. Kami sungguh percaya Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Dan Engkau berkati semua perayaan yang telah menyediakan kue ulang tahun. Engkau berkati keluarga atau pengurus pos ini. Pada hari ini kami mau mendoakan spesial untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan tetapkan orang yang tepat. Tuhan tetapkan keluarga yang ingin bergabung di pos ini. Baik jemaat induk yang ada di sekolah darat maupun orang-orang yang ada di sekitar ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan mengetuk pintu hati sehingga ada jiwa-jiwa yang akan kami bina di tempat ini. Teristimewa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, supaya Tuhan memberkati mereka yang ada di sekitar ini untuk bergabung bersama kami di pos ini. Bapa, kami mendoakan, kami bergumul dengan sebidang tanah. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah, Tuhan sediakan dana yang kami butuhkan. Orang-orang baik, orang-orang yang memiliki, yang mampu Tuhan memberikan kepada kami sehingga kami boleh memiliki sebidang tanah. Tapi jika Tuhan menghendaki kami mendapat sebidang tanah melalui hibah dan persembahan, Tuhan siapkan orang yang tepat, orang yang dipanggil Tuhan untuk memberikan kepada kami sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Kami doakan Pak Nopi sekeluarga, Tuhan berkati mereka telah menampung kami. Tentu fasilitas baik kursi, rumah, bahkan listrik yang kami gunakan di tempat ini. Kembalikan berkat atas keluarga ini. Diberkati usaha mereka, toko Nopi, usaha-usaha lain, bisnis lainnya. Ibu sebagai pegawai negeri, anak-anak mereka, Tuhan Engkau berkati mereka sekalian. Kami doakan pengurus pos ini. Kiranya Tuhan memberkati pengurus yang ada, baik pengurus jemaat induk yang mengkoordinasi, yang membina pos ini. Tuhan berikan semangat buat kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ada banyak anggota keluarga yang telah mengantar persembahan melalui makanan minuman yang merupakan perjamuan kasih kami di perayaan ibadah hari ini. Tuhan, kembalikan berkat-Mu. Kami menyediakan bukan karena kami hebat, tapi karena kami melihat Tuhan yang kami layani dalam ibadah ini. Berkati semua petugas altar yang melayani hari ini. Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara sekalian, tengadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Dia mau menjamah saudara. Dia mau memberkati. Dia mau memulihkan. Dia mau menyembuhkan penyakit saudara. Dia mau memulihkan keluarga saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak terjadi tapi terjadi karena Engkau. Dan kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, yang telah mati dan bangkit,
untuk kehidupan kekal bagi kami sekalian. Dan kiranya pimpinan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, memberikan berkat, serta memulihkan hidup kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bukan doa Bapak Ibu Saudara sekalian buat saya pribadi, sehingga saya boleh diberkati Tuhan di dalam pelayanan selama berada di tempat ini. Demikian, shalom, dan kita akan berjabat tangan, dan kemudian Bapak Ibu dari sini dan BPJ dan tim kepelahan boleh kemudian yang berulang